Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke pembahasan Overlord. Kali ini gue bakal ngebahas update terbaru tentang Overlord, yaitu sinopsis dan tanggal rilis volume 16-nya. So langsung aja, mari kita mulai. Sama seperti volume 15, volume ke-16 juga akan mempunyai jumlah halaman yang sama, yaitu 360 lembar. Ini berarti volume 15 dan 16 akan menjadi dua volume tertipis. Judul volume ini juga sama seperti volume 15, yaitu The Half-Foot Elf Godkin bagian bawah atau part 2. Harga novelnya juga masih sama seperti volume 15, yaitu 1.320 yen, yang berarti harganya sekitar 150 ribuan. Kalau untuk tanggal rilisnya, sesuai dengan prediksi gua, volume 15 dan 16 beneran rilis di tahun yang sama. Tapi yang gak gua sangka, ternyata perilisan volume 16 hanya berjarak 1 bulan setelah perilisan volume 15-nya, yaitu rilis pada tanggal 29 Juli 2022 ini. Nah, dengan jeda rilis sesingkat ini, gua ragu apakah kita para pembaca yang ada di luar Jepang bisa membaca volume 15 sampai kelar tanpa terkena spoiler volume 16-nya. Karena belajar dari pengalaman di volume 14, butuh waktu lebih dari sebulan untuk para fans bisa mentranslasikan utuh seluruh volumenya. Itu pun masih sekedar translasi kasar dan belum benar-benar rapi. Tapi setidaknya kita masih bisa berharap karena volume 15 dan 16 sama-sama tipis. Jadi mungkin saja sebulan adalah waktu yang cukup untuk kita bisa mendapatkan versi translasinya. Bukannya gue mau mendukung pembajakan, tapi cuma itu satu-satunya cara untuk kita yang gak bisa baca tulisan Jepang dan gak tinggal di Jepang untuk bisa tahu kelanjutan cerita Overlord. Nah, sekali lagi gue ingatkan, gue akan berusaha sebisa mungkin untuk merilis video yang ngebahas semua spoiler volume 15 dan 16 satu hari setelah novelnya rilis. Tapi untuk pembahasan yang lebih mendalam, untuk sementara akan gue upload khusus member dan baru akan gue lepas ke publik mungkin setelah 2 minggu semenjak perilisan novelnya. So, mohon pengertiannya. Sekarang, mari kita bahas sinopsisnya. Ainz dan si kembar tetap tinggal di desa Dark Elf dan terus berinteraksi dengan para penduduk desa. Akan tetapi, invasi dari Slenteokrasi mulai membanjiri kerajaan Elf. Ainz yang telah menyusun rencana mulai mengambil tindakan. Oke, mari kita bahas per kalimat. Ainz dan si kembar tetap tinggal di desa Dark Elf dan terus berinteraksi dengan para penduduk desa. Nah, kalimat ini memberitahu kita tentang keberadaan desa Dark Elf, di mana setelah bertahun-tahun kita ditis tentang keberadaan mereka, akhirnya volume 15 dan 16 akan menjelaskan tentang ras ini. Buat yang gak tahu, keberadaan Dark Elf pertama kali ditis di volume 3, tepatnya ketika Igufa pertama kali melihat Mare. Di sini dijelaskan kalau Dark Elf bermukim di hutan besar yang ada di sebelah selatan. Selain itu juga disebutkan kalau Dark Elf adalah ras yang lebih tertutup jika dibandingkan dengan Forest Elf yang masih mau melakukan aktivitas perdagangan dengan manusia. Lalu informasi berikutnya tentang Dark Elf muncul di volume 8. Di sini kita diberitahu kalau Dark Elf dulunya adalah penguasa hutan besar top, tapi karena kemunculan Zaitilkae, mereka pun terpaksa harus mengungsi. Nah, informasi tentang keberadaan mereka saat ini pertama kali dijelaskan di dalam game Mask for the Dead, di mana pemimpin dari Sunlight Scripture ngomong kalau Dark Elf adalah ras yang tinggal di hutan besar Evasha. Ini berarti latar cerita volume 15 dan 16 kemungkinan besar akan berada di hutan besar Evasha, yaitu hutan yang menjadi lokasinya Elf Country dan juga desa Dark Elf ini. Dari kalimat ini kita juga bisa tahu kalau Ainz dan si kembar sepertinya disambut dengan sangat baik oleh para penduduk desa, makanya mereka memilih untuk menetap lebih lama. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa mereka malah tinggal di desa Dark Elf dan bukan di Elf Country-nya? Di sini ada banyak kemungkinan. Pertama, mungkin Ainz merasa kurang diterima ketika berada di Elf Country dan memilih untuk mencari keberadaan desa Dark Elf. Kedua, mungkin sejak awal Ainz tidak ingin pergi ke Elf Country, melainkan Ainz ingin pergi ke desa Dark Elf. Atau ketiga, mungkin Elf Country dan desa Dark Elf berada di satu teritori. Tapi karena Aura dan Mare adalah Dark Elf, makanya Ainz memilih untuk menetap di desa Dark Elf-nya. Dan masih banyak lagi kemungkinan yang lain. Lanjut, kalimat berikutnya, akan tetapi invasi dari Slenteokrasi mulai membanjiri kerajaan Elf. Nah, kalimat ini ngasih tahu kita kalau sepertinya yang Ainz lakukan sepanjang volume 15 hanyalah bertahan. Karena kalau memang Ainz sudah melakukan serangan balik, harusnya pihak Slenteokrasi sudah tidak lagi menyerang Elf Country. Jadi, kalau kita hubungkan dengan sinopsis volume 15, ini berarti Ainz mengirim Aura dan Mare hanya untuk menghabisi para penyerang dan bukan untuk menyerang balik. Dari sini juga bisa kita ambil kesimpulan kalau Ainz sepertinya masih ingin menganggap perjalanannya ke Elf Country sebagai liburan dan dia tidak ingin ambil pusing mengenai permasalahan kedua negara itu. Tapi karena serangan dari Slenteokrasi tidak ada habisnya, bahkan sekarang mulai masuk ke tahap yang cukup berbahaya karena mereka mulai membanjiri Elf Country, makanya di bagian akhir sinopsis disebutkan kalau Ainz telah mengatur rencana dan akan mulai bergerak. Ini artinya volume 16 bisa saja menjadi awal atau mungkin pemicu untuk Ainz menyerang Slenteokrasi di volume selanjutnya. Ya, simpelnya gini, fokus cerita di volume 15 akan bertahan dan fokus cerita volume 16 adalah menyerang balik.
Nah, itu tadi penjelasan dan sedikit teori mengenai sinopsis volume 16 Overlord yang tidak lama lagi bakalan rilis. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih siapa yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Video kali ini nggak ada petualang Adamantite-nya, so kita langsung aja masuk ke Saweria. Ada dari Bakul Chiu. Sensei udah nonton Oregairu belum? Ditunggu ya. Udah bro, tapi gue baru nonton season 1 dan season 2-nya. Dan kedua season itu gue hampir nggak nemu detail apa-apa. Ada dari Dan Kokun. Kaginado season 2 udah keluar di Muse Indonesia Selasa jam 23.05 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa. Ngomong-ngomong soal lupa, kayaknya ada yang lupa. Ada yang tahu? Ya, gue tahu. Detail kecil Kaginado kan. Nanti. Dan ada dari pemain yang pensiun. Hai Sensei, kami yang setia menonton lu Sensei. Kami adalah orang-orang man of culture. So itu tadi dari Saweria. Makasih siapa yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.